tempat dan waktu kita saat ini mendapatkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, kali ini kita akan membahas tentang zakat, yang mana zakat ini merupakan rukun Islam yang keempat. Ada tiga pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, harta yang wajib dizakati. Jadi kalau kita punya harta apa saja yang wajib keluar zakatnya. Yang kedua, ada jenis zakat. Yang ketiga, ada mustahik zakat, yaitu penerima zakat. Dan terakhir nanti ada dalil Al-Quran tentang zakat. Lanjut, apa itu zakat? Zakat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya mensucikan. Jadi zakat itu kita mengeluarkan sebagian dari harta kita dengan syarat dan ketentuan tertentu dengan niat untuk menyucikan diri kita dan harta yang kita punya. Zakat adalah bentuk sedekah kepada umat Islam. Jadi zakat hanya dikeluarkan kepada umat Islam. Gak bisa kita bantu anak yatim. Mohon maaf, walaupun dia non muslim tidak bisa dihitung zakat. Jadi zakat itu yang memberi zakat Islam dan yang menerima zakat juga orang Islam. Zakat diberlakukan dalam Islam sebagai kewajiban atau seperti pajak. Di dalam rukun Islam berzakat ada di urutan ketiga. Nah, siapa yang jadi yang jawab 4? Berarti zakat itu ada di urutan ketiga setelah salat. Meskipun zakat diwajibkan bagi umat Islam, tidak semua orang bisa berzakat. Kenapa tidak semua orang bisa berzakat? Selanjutnya, jenis zakat. Jenis zakat itu ada 5. Yang pertama, zakat mal, zakat harta. Pernah dengar zakat mal? Nah ya, zakat harta yang sudah kita simpan dalam 1 tahun mencapai nisabnya itu wajib dizakatkan. Yang kedua ada zakat fitrah, zakat yang di bulan Ramadan sebelum Syawal. Ketiga ada zakat pertanian. Jadi hasil kebun kita juga ada zakatnya. Ada zakat hewan ternak dan zakat emas dan perak. Untuk nisabnya untuk zakat emas, nisabnya 85 gram emas murni. Zakatnya 2,5% dari total harta yang dimiliki selama 1 tahun. Jadi kalau kita memiliki emas sebanyak 85 gram emas atau lebih, maka nisabnya itu emas itu sudah kita simpan selama 1 tahun nih. Sudah mencapai nisabnya 85 gram. Maka wajib dizakatkan dari 85 gram itu 2,5%-nya. Sekarang 1 gram emas 1.500.000. Berarti 2,5%-nya itu berapa? Nah, begitu. Dan zakat pertanian atau perkebunan, nisabnya 650 kg untuk setiap panen. Zakatnya 10% jika dilalui dengan air sungai, air hujan atau mata air. Jadi zakat hewan ternak dan zakat pertanian ini hitungannya tidak per tahun, karena sekali setahun belum tentu ada yang panen kan. Hewan ternak berkembang biaknya berapa tahun atau cuaca lagi nggak bagus. Jadi zakatnya itu per sekali panen. Zakatnya itu sebanyak 10%. Apabila ada biaya tambahan atau biaya zakat operasional atau apa, maka zakatnya menjadi 5%. Yang terakhir, zakat hewan ternak. Zakatnya tergantung jumlah hewan ternaknya. Contoh 5-9 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. Jadi tergantung jumlah berapa ekor hewan yang kita ternak. 5-9 ekor unta, 9 ekor unta, zakatnya itu berupa 1 ekor kambing. Nah, itu bisa dihitung 2,5%-nya dari unta. Lanjut. Harta yang wajib dizakatkan ini tadi ya, ada emas, semua jenis emas yang dimiliki baik dalam bentuk perhiasan, cincin, kalung, gelang atau batangan, koin atau barang-barang lainnya jika jumlahnya mencapai atau melebihi nisab yang telah ditetapkan, yang sudah kita bahas tadi 85 gram. Uang dan tabungan, semua uang tunai, tabungan di bank, investasi dan deposit
yang dimiliki selama setahun dan nilainya mencapai nisab, batas minimum yang telah ditetapkan. Jumlah uang 85 gram emas itu dirupiahkan. Nah, jika sampai segitu kita simpan dalam setahun, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ada tadi pertanian, hasil pertanian seperti biji-bijian, buah-buahan dan sayuran jika diproduksi dengan menggunakan air hujan atau irigasi alami dan nilainya menjadi besar. Jadi perkebunan kita yang ngurus sendiri, bukan kita beli hasil panen orang itu kan terjadi ya, itu wajib zakat. Terakhir ada hewan ternak. Jika seseorang memiliki hewan ternak seperti sapi, kambing atau unta dan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab, maka harta tersebut juga wajib dizakati. Seperti tadi ya, 5 sampai 9 ekor unta, zakatnya itu 1 ekor kambing. Mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Pertama ada fakir. Fakir itu orang yang tidak berkecukupan. Yang kedua ada miskin. Miskin itu orang yang berkecukupan tapi masih kurang gitu. Kalau fakir itu orang tinggal di tepi jalan. Kalau miskin dia masih punya rumah tapi bisa dibilang tidak layak. Kalau amilin itu amil zakat ya, amil zakat fitrah yang menyalurkan zakat seperti Basnas. Yang keempat ada mualaf, orang yang baru masuk Islam. Ketiga riqab, hamba sahaya atau budak. Sekarang tidak ada lagi. Yang keenam gharim, orang berhutang. Yang juga hutang ya, kalau hutang karena slot saya zakat. Orang yang berhutang karena ada kepentingan lain seperti itu mendesak. Fisabilillah itu yang berada di jalan Allah, orang mujtahid, para santri-santri pesantren dan ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang sedang di perjalanan, seperti orang khuruj, dakwah. Ada kan di pondok itu orang yang dakwah, yang pakai peci apa itu masjid nah itu berhak dia menerima zakat. Oke, baik ini tadi 8 orang yang berhak menerima zakat. Ada fakir, miskin, amilin, mualaf dan seterusnya. Dalil tentang zakat itu yang pertama ada banyak. Yang pertama di Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa yuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Inna salatuka sakanun lahum. Sesungguhnya dalam kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Ada juga di Quran surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Pada aflaha man tuzaki, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan membayar zakat. Jadi zakat itu artinya menyucikan dan niat kita untuk membersihkan diri. Baik, hanya sampai di sini materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dipahami semua, bisa dipahami? Bisa. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada yang benar itu datang dari Allah, ada yang salah itu datang dari khilaf saya sendiri. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.